Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi terakhir tahun 2022. Hari ini Jumat 30 Desember 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengakhiri renungan pagi di tahun 2022 tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 yang terakhir juga. Saya akan bacakan untuk kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Di bahasa Batak, didongani asini roha ni Tuhan Yesus ma akka nabadiai. Demikian isinya. Apa yang umumnya dilakukan orang pada penghujung tahun? Kalau saya tidak tahu kalau orang-orang di generasi baby boomer misalnya yang sudah 40-50 tahunan ke atas. Tapi untuk kaum yang lebih muda, itu biasanya mereka punya rencana apa yang akan dilakukan untuk tahun depan. Resolusi katanya. Resolusi 2023 misalnya. Apa contohnya? Kita katakanlah orang yang dengan berat berlebih. Resolusi 2023 adalah menurunkan berat badan. Sebaliknya, orang-orang yang berat badannya kurang, maka resolusinya di tahun 2023 adalah menambah berat badan. Itu secara fisik. Atau ada juga yang punya rencana-rencana secara finansial. Resolusi 2023, aku harus punya ini, harus lakukan ini, harus mendapat jabatan ini, harus bisa dapat tabungan sebanyak ini, atau apapun resolusi-resolusinya. Untuk tahun 2023 ini, kita mungkin ada juga beberapa orang yang sudah bikin resolusi tertentu. Bahkan ada yang resolusi 2023 adalah mewujudkan resolusi 2022, 2021, 2020 yang belum terwujud misalnya. Jadi itu dari tahun ke tahun resolusinya sudah dibuat tapi tidak terlaksana. Baikkah atau tidak baikkah resolusi? Karena di satu sisi kita juga sering mendengarkan manusia membuat rencana tetapi Tuhan yang mewujudkan. Seolah-olah dari perencanaan-perencanaan manusia tidak meyakini Tuhan. Namun bukan begitu. Resolusi baik tidak adalah baik. Kalaupun kita membuat resolusi atau membuat perencanaan, kan toh tidak semuanya berjalan. Dan tidak perlu dikecewakan. Tidak perlu menjadi suatu penyesalan yang sangat besar. Oh karena 2022 saya sudah punya rencana seperti ini tapi tidak terwujud, maka dia menjadi sangat kecewa, menjadi sangat jatuh. Tidak menjadi masalah. Adalah baik juga merencanakan sesuatu supaya ada target untuk yang dijalani untuk tahun 2023. Apa rencana kita? Apa target yang mau kita capai di tahun 2023 yang akan datang ini? Banyak berita gelap, berita buruk
yang kita dengarkan tentang tahun 2023, Amanginang, namun tentu kita akan katakan, ya itu akan kita lihat kemudian. Apapun yang terjadi di dalam tahun 2023, kita akan tetap lakukan resolusi, perencanaan untuk 2023. Apa yang belum tercapai di tahun-tahun berikutnya. Lalu apa kira-kira yang baik yang bisa menjadi resolusi kita? Hal baik apa saja yang belum kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, Manginang. Mari kiranya kita rencanakan itu, menjadi resolusi kita untuk tahun 2023. Apa yang sudah baik kita lakukan di tahun sebelumnya, mari kita buat lebih baik lagi. Perencanaan atau resolusi secara finansial, secara fisik, dan yang lain-lain, itu adalah baik. Tapi mari juga merencanakan, membuat jadi resolusi, apa yang menjadi hubungan baik kita, relasi kita dengan Tuhan. Ibadah kita, hubungan baik kita dengan keluarga. Kalau masih ada misalnya yang punya percekcokan dengan orang-orang dekatnya, keluarga, anak, istri, suami, orang tua, mari itu menjadi bagian dari resolusi juga tahun 2023. Lalu bagaimana kalau gagal? Setidaknya usahalah dulu. Gagal atau berhasilnya nanti kita akan lihat. Baik atau buruknya tahun 2023 kita akan lihat. Kita hanya akan mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan kita dalam menjalani resolusi atau rencana yang sudah kita buat ini. Rencana tentunya rencana-rencana yang baik itu. Kita akan katakan, memohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau sertai, Engkau kuatkan dalam menjalankan perencanaan ini, resolusi ini. Lalu kita akan dengarkan janji Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita mohon segala penyertaannya di dalam menjalani tahun 2023 itu, baik perencanaan-perencanaan kita itu, baik yang tidak direncanakan, kiranya semua menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kiranya semua menjadi hal-hal yang baik, menjadi pelajaran-pelajaran, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, sepanjang tahun ini, tahun 2022, Engkau telah menyertai kami. Sekarang kami sampai Tuhan di penghujung tahun 2022 ini. Kiranya apa yang telah kami lalui, baik dan buruk, sukacita dan dukacita, Tuhan kuatkan kami agar seluruhnya itu dapat menjadi berkat, pelajaran bagi kami untuk menjalani tahun 2023 yang akan segera datang. Tuhan kami mohonkan, kiranya di sepanjang tahun 2023 pun dapat menjadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, tahun yang penuh berkat, di mana kami dapat lakukan hal-hal yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Berkati Tuhan segala aktivitas kami untuk hari ini juga, kiranya Tuhan yang sertai di dalam sukacita dan kesehatan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Menginang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di tahun depan. Tuhan memberkati. Horas.